Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi 'allamana bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhiril ayyam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah dan ibunda kami, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat beserta salam kita hadiahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ayah bunda nanti di hari akhirat kita menjadi umat Nabi Muhammad yang ditandai Nabi kita, Pak, yang kita ditandai karena banyak bersolawat kepadanya sehingga berhaklah kita untuk mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para orang-orang tua kami, ayahanda dan ibunda kami, jamaah, dan yang kami sayangi para teman-teman serta adik-adik kami sekalian, mudah-mudahan kita yang ada di majelis ini dimudahkan Allah segala urusan kita, selalu diberikan kesehatan, kepanjangan umur dalam urusan taat pada Allah dan Rasulnya, dan juga diberkahi rizki serta umur kita. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibunda kami, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, di dalam kesempatan yang kali ini Ananda mau menyampaikan isi akhir dari surah Al-Baqarah. Ayat bunda, surah Al-Baqarah ayat yang terakhir ini, kata Nabi kita, ini merupakan ayat yang khitabnya itu tidak diperuntukkan kecuali kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayat-ayat yang lain, ayat bunda, itu khitabnya kepada umat Nabi Muhammad dan juga dijelaskan kepada umat-umat yang sebelumnya. Jadi kata Nabi kita, ini min khususiyati ummati, kata Nabi kita, kekhususan umat Nabi kita, keistimewaannya, kita diberikan ayat yang terakhir ini hanya untuk umat Nabi Muhammad. Lalu isinya apa ya bunda? Isinya sebenarnya ayat ini mau memotivasi kita, menjelaskan kepada kita, mengungkit kepada kita tentang kehidupan yang selalu kita alami dengan segala lika-likunya ya bunda. Kita terkadang di dalam hidup ini banyak kita menemui ujian, menemui cobaan, menemui musibah, ya, ayah bunda. Lalu kita terkadang kesabaran kita itu seakan-akan seperti udah nggak sanggup lagi, betul nggak bu? Ya kan pak? Terkadang kita, ya Allah, kok gini kali lah hidup ya Allah, seperti kita ngadu ngeluh gitu. Tapi Allah mau jelaskan, ini metodenya luar biasa ya bunda, lembut kali Allah itu jelaskan sama kita. Nah, ini di awal ayatnya Allah jelaskan sama kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu
nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan mencoba, tidak akan menguji hambanya kecuali yang sesuai dengan kemampuannya. Ayat ini mau ngomong gitu Pak, ibaratnya kayak orang tua lah sama anaknya. Anaknya ini kayak merengek, Bu. Kan sering anak kita merengek, Pak, si Anu itu dikasih apa enggak, kan gitu Pak. Apa masa enggak diizinkan ke sini, enggak dibolehkan ke situ. Tapi orang tua itu sampaikan sama anaknya, loh, mana kayak gitu Bapak, Mama, mana kayak gitu. Buktinya adik, Bapak kasih sini, Bapak kasih situ. Jadi terkadang keluhan kita sebagai hamba Allah ini itu dijawab sama Allah, Pak. Jawabannya yang pertama tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Takkan mungkin kita itu diberikan ujian dan cobaan kecuali memang kita mampu. Memang kita mampu ya Bunda. Lalu apa bukti mampunya? Bukti kita mampu mengembannya itu adalah bahwa itu memang sudah diberikan kepada kita. Makanya Allah di sini pakai kata la, menunjukkan la masuknya kepada fi'il mudhari, maksudnya tidak akan diberikan kepadamu kecuali memang itu sudah sanggup. Berarti Allah sebelum menyampaikan suatu syariat kepada kita, sebelum Allah memberikan cobaan kepada kita, udah difilter dulu sama Allah. Mampu gak ini hambaku? Nah, kalau memang hambaku ini mampu, maka akan diberikan Allah sama kita. Itu contoh yang pertama, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ayah Bunda, diberikan ujian dan cobaan kepada kita itu, contohnya, tandanya, dalilnya adalah masih banyak orang yang lebih daripada kita. Contoh, saya punya teman Pak, teman ngajar saya Bu. Itu dia dikasih cobaan sakit Bu. Tiap minggu Pak, itu 2 kali cuci darah. 2 kali cuci darah Bu. Lalu si kawan ini, dia selalu jumpai dokter dengan kalimat yang sama, gimana aku hidup, lama nggak lagi aku hidup, lama nggak lagi hidup dok. Umurnya masih 30-an Bu, udah cuci darah. Kenapa? Karena dulu dia obesitas, tiap kali asam urat langsung minum obat, tiap asam urat minum obat, tiap asam urat minum obat selama 5 tahun. Pada akhirnya ginjalnya udah nggak mampu lagi bekerja Pak. Akhirnya cuci darah gitu. Lalu dengan segala keluhannya itu ya Bunda, dibawa dokter tadi lah dia ke satu ruangan, yang dimana satu ruangan itu semuanya juga cuci darah, tapi kondisinya lebih parah. Dibawa sini dan katanya, udah kau nampak ini semua, bahkan masih banyak orang yang lebih muda umurnya daripada umurmu, tapi udah nggak bisa apa-apa. Bersyukurlah kamu, sabarlah kamu, karena kamu cuci darah walaupun 2 kali 1 minggu, tapi masih bisa bergerak. Nah, ayah Bunda, poin yang mau kita ambil adalah bukti bahwa itu kita mampu mengembangnya, maka kita tengok masih banyak orang yang lebih daripada kita. Maka nggak ada lagi seakan-akan kalau kita ini kan ngeluh, Bapak Ibu, apalagi orang Medan ini, kalau dia udah ngeluh, kalau dia udah ngadu ya kan Pak, seakan-akan dialah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sedih di atas bumi. Betul nggak Pak? Iya kan? Oh, banyak gini kali lah dia cemana gitu. Nampak dari mana Bu? Nampak dari mana? Terkadang kalau ditanya kabarnya gimana kabarmu Kak? Aduh, begini lah hidup katanya. Seharusnya gimana ya Bunda? Apapun kondisinya, seperti yang pernah Anda jelaskan bulan yang sebelumnya ya Anda. Apapun kondisi kita itu tetap ucapkan alhamdulillah yang pertama. Kenapa? Karena di dalam kalimat alhamdulillah itu ada harapan,
agar Allah menambah nikmat itu di masa yang akan datang. Ucapannya alhamdulillah. Ada lagi wa kadang ya kan ditanya gimana wa kabarnya? Ya alhamdulillah, ini kondisi dompet yang tak sehat. Kok dompetnya yang dijelaskan? Itulah terkadang gitu Pak ini. Yang mau jelaskan itu maunya ditanya kabarnya bukan isi dompet. Kalau dompet ini nggak akan pernah pas itu. Iya Pak. Teori di dalam Al-Quran itu dijelaskan. Kalau urusan uang, kalau urusan materi itu nggak akan pernah manusia itu cukup. Nggak akan ada cukupnya itu. Maka kalau ditanya kabar, jawablah kabarnya aja, pula dompetnya yang dikabarkan itu ya, tak mau uangnya. Tapi bawa yang di sana Pak, bukan di sini. Kalau di sini baik-baik. Belum bawa masih muda. Baik ayah dan ibunda kami, ini kata saya ini pakai laptop ini Pak, karena ini tafsirnya tafsir Al-Munir kali ini yang ditulis oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama dari Syria. Karena jilidnya itu sampai 20-an, mungkin saya memang belum punya bukunya. Jadi ini memang udah halal, udah diizinkan beliau untuk dijadikan PDF. Makanya saya bawa laptop. Nah, beliau ini menjelaskan gini ya Bunda. Coba kita merenung sedikit. Itu tadi kalau dari sisi ujian dan cobaan hidup. Kalau dari beban syariat misalkan, dari syariat itu ya Bunda, sebenarnya yang diwajibkan Allah kepada kita itu sebenarnya ringan kan Pak? Contohnya gimana? Kita menganalisisnya jangan ditengok dari kewajibannya, tapi bandingkan dia dengan yang lain. Kita satu hari satu malam kayak Bunda itu diwajibkan ibadah sholat 5 waktu ya Pak. Nah yang 5 waktu itu kita bandingkan dalam kondisi kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, tapi kita hanya diwajibkan 5 kali. Itu menunjukkan apa Bunda? Menunjukkan kita sanggup. Orang masih ada yang dia bahkan ditambahnya duha, ditambahnya apa Pak? Tahajud, ditambahnya witir, ditambahnya sholat sunat rawatib. Tapi yang diwajibkan bagi umat Nabi Muhammad hanya 5. Berarti itu menunjukkan Pak sebenarnya kita sanggup, itu bukan memberatkan. Maka saya sebenarnya nggak setuju ayah Bunda dengan terjemah yang dari Kementerian Agama, tapi nggak apa-apa kalau setuju sedikit ya Pak. Namanya dia lebih baik ya Bu. Kalau diterjemah di Kementerian Agama apa? Membebankan. Allah tidak membebankan. Maka itu mindset kita jadi beban Pak. Kan gitu. Masa membebankan? Kan itu arti di terjemahan Kementerian Agama. Membebankan, jangan dibebankan Pak. Anggap itu suatu kebahagiaan, kebutuhan. Allah memberikan itu kepada kita karena memang kita sanggup. Kita coba lagi analisis lagi ya Bunda. Misalkan kewajiban zakat. Zakat itu berapa diwajibkannya ya Bunda? 2,5. Ya, Pak Ibu. 2,5. Nah itu berat nggak? Nggak berat. Kenapa? Karena masih banyak orang yang mampu mengeluarkan hartanya lebih dari 2,5 Pak. Ya Bu ya. Ada orang yang pantang kalau ada acara maulid dia sebagai donaturnya. Ada orang yang tiap kali ada acara silaturahim dia jadi donaturnya. Ada orang yang kalau pantang nampak anak yatim di tempat pesantren tahfizul Quran, dia yang bergerak untuk memberikan makannya. Masih banyak. Kita terkadang masih 2,5, masih cari hilang lagi. Betul ya Ustaz? Nggak boleh dikurangi lagi katanya. Betul itu Ustaz? Betul itu Ustaz? Tanya-tanya lagi begitu. Nah jadi sebenarnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebenarnya yang sanggup di kita itu yang Bunda. Balik kita tadi misalkan ke sholat 5 waktu tadi lagi. Sebenarnya yang dulu diwajibkan itu berapa Pak? Waktu Isra Mi'raj 50 ya Pak. 50 turun Nabi, jumpa Nabi Musa. Nggak sanggup umatmu itu Muhammad, kata Nabi Musa. Tambah lagi. Ada lupa tawar menawar ini Pak. Waktu Isra udah kayak pajak simpang timun aja. Tawar menawar, tapi ada alasannya Bunda.
Kan Nabi Musa jelaskan, aku umatku aja gak akan sanggup itu Muhammad, apalagi umatmu. Jadi ternyata nabi-nabi sebelum nabi kita, ya udah tahu bahwa umat Nabi Muhammad ini memang lemah, nggak mampu dia dibanyak-banyakkan. Yang kedua, umat Nabi Muhammad ini mengkek Pak, Bu. Ya, kita ambil contoh ayat bunda. Sholat tarawih sebenarnya 23 rakaat. Saking mengkeknya umat Nabi Muhammad apa bunda? Oh, kita cari dulu dalil yang bisa lebih sedikit. Bicara orang pendapatlah 11 rakaat. Dapat. Nah, diembat orang itulah yang 11 rakaat. Baru ada yang lebih mengkek lagi. Oh, kita cari ini dalilnya gimana caranya biar bisa lebih ringan lagi. Oh, rupanya yang 8 rakaat itu kita buat 2 kali sholat, 4 rakaat, makin buat lagi. Itulah mengkeknya umat Nabi Muhammad ini, Bu. Makanya apa pada akhirnya sayangnya Allah sama kita itu ayah bunda. Kita tengok lagi. Pada akhirnya kalau di akhir surah Al-An'am itu apa kata Allah bunda? Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang mengamalkan suatu kebaikan maka dia akan mendapat 10 apa Pak? Kebaikan 10 kali pahalanya. Jadi Pak, sholat kita itu umat Nabi Muhammad ini dijelaskan di dalam kitab Hakaya As-Sufiyah. Dijelaskan bahwa awalnya kan 50 Pak, ditambah jadi 5 kan bunda. Tapi pada akhirnya yang 5 kali ini pahalanya sama seperti yang 50. Kenapa? Karena ada ayat tadi Pak. Masya Allah, mengkek kali kita. Baik kan Allah sama kita. Ya Pak Bu. Maka nanti tinjauan akhirnya, ukuran akhir dari pengajian kita ini adalah terciptanya suatu prinsip bahwa nggak ada lagi istilah Allah itu memuji kita dengan hal yang tidak kita mampu. Nggak ada lagi Pak. Ini ayat ini mengungkit ini Pak, ini mengungkit, tapi ungkitannya itu lembut kali, lembut. Ya, ayat bunda. Nah, dijelaskan di dalam suatu hadis ayat dari bunda kami. Ya. Innal abda kata Nabi kita, idza sabaqat lahu minallahi al-manzilah wa lam yablughu kata Nabi kita, seorang hamba itu kalau dia mau ditempatkan Allah di dalam suatu makom, mau dinaikkan makomnya kata Nabi kita Pak, tapi si hamba ini nggak mampu sampai ke makom itu dengan ilmu dan amalnya. Walau dia belum bi'ilmihi wa amalihi. Ini Bu ya, kita ulangi lagi. Seorang hamba itu dia udah ditetapkan oleh Allah mau naik makom, naik derajatnya, tapi amal dan ilmunya nggak mampu sampai kepada makom itu. Lalu apa dibuat Allah? Ibtalahu fi jasadi wa malihi wa auladi. Maka untuk sampai ke makom itu akhirnya karena amal dan ilmunya nggak mampu sampai ke situ, Allah mengujinya. Diuji dulu kita supaya sampai ke makom itu Pak. Itulah rahasianya dari segala kesulitan, kesusahan yang selama ini kita rasakan ya Bunda. Yang mau naiknya makom kita sebenarnya. Lalu di mana dibuat fi jasadihi? Berarti diuji dengan fisik kita Bu. Semakin lemah kita semakin tua. Atau diuji fisik kita dengan jasad kita, badan kita dengan rasa sakit. Diuji. Contohnya apa ya Bunda? Yang enak itu kita tengok Nabi Ayub. Nabi Ayub. Atau kayak Nabi Yunus. Ya. Kita masih sakit Pak, masih di darat enak Bunda. Nabi Yunus Pak sakit di dalam perut ikan. Mau gimana tuh coba? Kalau kita orang Medan ini kurang sudah pasrah itu. Udahlah, dan beginilah, biarlah di sini. Tapi hebatnya Nabi Yunus itu masih ada usahanya. Sekarang ayah Bunda, kita tengok apa zikirnya Nabi Yunus di dalam perut ikan. Masih ingat? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini zikir
yang maknanya tinggi kali Pak. Kita tengok maknanya la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku ini adalah hamba-hambamu yang zalim. Ini kalimat yang terakhir ini tinggi kalimatnya Pak. Kenapa? Terkadang kita ini kalau ditimpa musibah suka kali kita cari penyebabnya dari orang lain. Siapa yang bikin ini? Gagal kita dalam usaha kita itu biar kita siapa lah yang buat ini. Istilahnya kalau orang Medan bilang cari kambing hijau, kambing hitam. Cari kambing hitam, siapa yang bikin ini? Siapa yang bikin ini? Tapi kalau Nabi Yunus nggak gitu Pak. Ada dapat musibah, ada dapat cobaan, ada dapat ujian. Siapa yang duluan disalahkan? Dirinya. Aku yang zalimin ya Allah. Itu menunjukkan apa ya Bunda? Kalau kita ditimpa musibah, ditimpa cobaan, kita salahkan dulu diri kita, pada akhirnya nanti kita akan muhasabah, akan kaji diri. Tapi kalau kita nanti mau selalu cari siapa penyebabnya, siapa kambing hitamnya, kapan kita mau kaji diri? Karena orang kalau udah kaji diri, dapat kelemahan dirinya, maka udah nampak apa penyakitnya, dan penyakit itulah yang harus diobati. Itu hebatnya. Itu Nabi Yunus Pak. Maka ayah Bunda, coba sesekali kita kalau ada kesulitan, kegagalan itu salahkan dulu diri kita. Oh ini aku ini, di mana salahnya? Merenung kita sedikit. Jangan salahkan dulu orang, salahkan dulu diri kita. Ini kuntu minaz zalimin, aku yang salah ya Allah. Padahal kita nggak sadar ya Bunda, sebenarnya kita itu memang penyebabnya. Nah. Kemudian apa tadi lanjutan hadisnya Bunda? Fi malihi, dalam urusan hartanya bangkrut dia, gagal dia, atau untuk tahun ini berkurang dia porsinya, berkurang pendapatannya, berkurang penghasilannya. Terkadang kita ayah Bunda yang bikin sulit kita sendiri juga Pak Bu. Kita bikin standar sendiri, pokoknya penghasilan itu kok harus tetap segini, harus tetap meningkat. Padahal Allah mau menguji kita dari harta. Maka dari itu terkadang ayah Bunda kita mengukurnya jangan dari nominalnya, jangan dari jumlahnya, tapi ukur dengan kehendaknya Allah. Kehendaknya Allah itu apa? Rizki itu dikehendaki Allah adalah kita mendapatkan yang halal, sehingga yang halal itu kita kasih sama anak istri kita, sehingga anak istri kita itu terjauhi dari kemaksiatan. Jadi ayah Bunda, kalau misalkan yang kita dapatkan tahun ini atau bulan ini lebih sedikit dari yang kemarin, jangan kita langsung gusar, jangan kita sedih. Kenapa? Ukur dulu. Ukur, oh memang penghasilan bulan ini lebih sedikit ya Allah, tapi ku tengok anakku, istriku nggak tinggal soal 5 waktunya. Istriku nggak mau ngambil hak orang lain, nggak mau dia menceritai orang lain. Anakku nggak mau dia nakal sama orang lain, nggak dia bolos sekolah. Oh ternyata itu indikatornya, berarti ikhtiarku, ibadahku dalam mencari rezeki belum dinyatakan gagal. Kenapa? Karena ukurannya yang itu dia. Gitu dia. Lalu makanya kata Allah tadi, summa yasbiru hatta yuballighuhu Allahu tilkal manzil. Caranya itu ya dengan bersabar, maka nanti akan disampaikan Allah nadia kepada makom yang diinginkan Allah. Yang terakhir dari hadis ini, wa auladihi, dicoba dari anak-anaknya ya Bunda. Baik kita terkadang orang-orang itu yang Bunda bagus, dia yang umatnya tapi anaknya bandel. Kenapa? Karena sibuk dua-dua mencari rezeki. Ada yang pernah kejadian itu kan Pak Bu, yang ditemu kalau nggak salah tahun kemarin itu di akhir tahun, anak-anaknya ini ngejein orang gila. Nah, betul orang gila tuh. Karena dia ditangkap polisi akhirnya mukul ini. Jadi dia jadinya berkudis katanya. Badannya berkudis, yang badannya berkudis. Anak ini nggak ada dapat sentuhan bimbingan dari orang tuanya. Ayahnya narik Grab, omanya
CS di rumah sakit. Pada akhirnya orang yang diejekin ini panas dia yang bunda, habis pakai senjata tajam dihabiskan ketiga anak tadi. Akhirnya ayahnya pulang dibawa ke rumah sakit, nggak terselamatkan. Itu gara-gara apa ya bunda? Nggak tersentuh dari kedua orang tua. Itulah cobaan dari anak itu. Jadi apa yang dijelaskan Nabi kita? Summa yasbiru, harus bersabar dia, maka akan disampaikanlah ke makom yang dikehendaki Allah. Kalau kita mau tengok dari sabarnya ayah bunda, Allah itu memberikan sebab kepada kita agar itu memberikan pelajaran. Contoh misalkan yang tembung tadi ayah bunda, orang tua, suami dan istri itu Allah mengajarkan kepada mereka seberapapun kesibukan mencari rezeki, anak itu adalah amanah dari Allah yang harus dibimbing. Itu pelajaran yang bisa diambil ayah bunda. Gak ada istilah dibilang namanya masih anak-anak, namanya masih anak-anak. Ya memang karena justru di anak-anak itulah justru dibimbing, bukan karena dia mentang-mentang anak-anak langsung dibiarkan. Cocok bukan gitu kan? Nah itu dia. Nah, lalu tadi summa yasbiru kata Nabi kita, kemudian hamba yang mau dinaikkan makomnya tadi oleh Allah kalau dia bersabar hatta yuballighu Allahu tilkal manzilah. Maka kalau si hamba tadi sabar dengan ujian cobaan itu, maka disampaikan Allah lah dia ke makom yang dikehendaki Allah itu tadi. Baik ayahanda dan ibunda kami, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung ayatnya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Nah, ini ada beberapa kekhususan ayat bunda. Enaknya Allah ini jelaskan dalil-dalil ini gak masuk kepada dalilnya ayat bunda. Apa buktinya Allah itu menyayangi kita dan tidak memberatkan kita? Contohnya laha maka sabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau beramal baik maka dapat pahalanya, tapi kalau beramal yang buruk, bersungguh-sungguh beramal yang buruk, maka dapatlah dosanya. Tapi indahnya kalimat ini Pak, bedanya kasabat bunda, yang satu lagi iktasabat. Bedanya apa Pak Bu? Kalau kasabat itu suatu perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma, nggak perlu sungguh-sungguh. Tapi kalau iktasabat itu pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Hikmahnya apa? Apa yang mau disampaikan Allah, bahwa keistimewaan umat Nabi Muhammad itu yang merupakan bukti sayangnya Allah sama kita adalah umat Nabi Muhammad ayat bunda, kalau mengamalkan suatu amalan baik, dibuat aja pun tanpa sengaja dapat pahalanya. Tapi kalau amalan buruk, amal yang jahat, amal maksiat, kalau niat aja dia belum dapat dosanya. Hebat tak? Masya Allah. Kalau amal baik Pak, niat aja udah dapat pahalanya, dapat kebaikannya. Tapi kalau perbuatan jahat mesti dilakukan dengan sungguh-sungguh, baru dia dapat dosanya. Enak tak? Kita lanjut lagi ayat dari ibunda kami. Laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Lalu Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini dalil yang kedua. Allah mau jelaskan. Yang pertama tadi apa ya bunda? Bahwa gak ada kuberatkan hambaku itu kata Allah. Yang pertama tadi dalilnya, hambaku itu kalau mereka berbuat baik masih niat aja udah dapat pahala. Tapi kalau dalam urusan buruk gak akan kucatatkan dosanya sampai betul-betul kalau memang mereka melakukannya dengan sengaja. Yang kedua ini dalilnya ayahanda dan ibunda kami, kata Allah, Allah mempersilahkan doa sama kita, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ini Pak Bu, ibarat kalau kita ambil lagi contoh anak-anak tadi bunda. Anak kita itu
Kita panggil sini kau nak, sini sama mama. Apalah kata anak tadi Pak? Betul ya Mak ya, nanti kalau dekat nggak dijewer lagi. Iya betul. Kan gitu Pak ya kan? Betul Pak, nanti kalau masuk ke rumah nggak dimarahin lagi. Betul ya, sih udah nangis-nangis anak tadi. Nah, kita ini mengkeknya itu sama Allah ayah bunda. Kita ini udah bikin kayak kontrak, kayak janji sama Allah Pak. Hebat kali ayat ini. Seakan kita bilang sama Allah, ya Allah, nanti kalau aku bersalah, jangan dicatatkan dosanya ya Allah. Enak gak bunda? Padahal tapi memang kita ini bakal melakukan kesalahan. Ya Allah, nanti kalau aku melakukan kesalahan, itu buat sebagai suatu yang lupa ya Allah. Anggap aja itu lupa ya Allah. Ya Allah, enaknya Pak, makanya bersyukur kita yang ada di bunda. Memang bandel kali kita nih. Padahal kita udah tahu bahwa kita ini nanti akan melakukan dosa, tapi kita udah bikin kontrak sama Allah. Ya Allah, nanti kalau bersalah jangan dicatatkan ya Allah. Enak ya Allah, begini ya Allah. Iya. Makanya kita umat Nabi Muhammad kita bandingkan sama Nabi Adam Pak. Nabi Adam itu dijelaskan Allah di dalam surah At-Toha. Fa'aso Adamu ba'u fahuwa. Nabi Adam itu kata Allah, dia maksiat, melanggar aturan Allah. Padahal Nabi Adam itu lupa yang memakan buah larangan tadi. Tapi kita umat Nabi Muhammad lupa, tidak dicatat dosanya. Jelas nggak? Sekelas Nabi Adam yang salah karena lupa dianggap Allah sebagai suatu pelanggaran, maksiat. Umat Nabi Muhammad Pak, Bu, kalau lupa nggak dicatatkan dosanya. Apa makanya kita? Enak nggak Bu? Enak kan? Makanya jangan mikir lagi. Nggak ada kita ini umat Nabi Muhammad ini yang dibebankan atau yang dibuatkan Allah cobaan dan ujian yang kita tidak sanggup mengemban. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Ya Pak ya Bu. Jadi dari yang kedua adalah kita seakan bikin perjanjian sama Allah, bikin kontrak sama Allah bahwa nanti kalau kita berdosa, Allah akan anggap kalau yang dia modelnya lupa, dosa yang modelnya itu nggak sengaja, itu diangkat sama Allah Subhanahu Wa Taala dan dijadikan catatan dosa. Enak kali jadi umat Nabi Muhammad ini Pak. Salah satu lagi Bu saya tambah, kekhususan umat Nabi Muhammad adalah umat Nabi Muhammad itu kalau ternyata di akhirat nanti timbangan dosanya lebih berat daripada pahalanya, maka dia dimasukkan ke neraka. Masuknya dia ke neraka itu tidak akan kekal. Masuknya umat Nabi Muhammad ke dalam neraka itu sebagai sarana untuk mensucikan dosa-dosanya, membersihkan dosa-dosanya. Udah bersih dia baru dimasukkan ke dalam surga. Enaknya Pak. Enak dulu bonjol dulu Pak. Tapi teorinya kata Pak ini bonjol dulu. Tapi teorinya ayah bunda, kan pernah ada suatu hadis yang menjelaskan ada dulu Nabi kita mau seorang nabi bukan Nabi kita Muhammad SAW mau masak Pak, mau masak, ini nggak ada api, minta api neraka sedikit, diambilkan malaikat sedikit seujung menir. Lalu dibilang Nabi tadi, kok sebesar kan kau bawa ini, segini udah bisa hancur dunia ini kan, saking hebatnya api neraka. Makanya dijelaskan di dalam hadis teori neraka itu ya bunda, tiap kali hancur badannya dibalikkan lagi, hancur badannya dibalikkan lagi. Gitu, Pak. Nah, maka dari itu enaknya umat Nabi Muhammad ini yang bunda adalah bahwa masuknya dia ke dalam neraka dibersihkan. Tapi mudah-mudahan jangan sampai kita diterima. Maunya langsung aja. Apa dibersihkan ini dalam maka dari itu jangan pula kita benteng Bu. Ayo ke masjid yuk, enggak kenapa? Umat Nabi Muhammad santai. Kadang-kadang kita gitu ya kan, oh umat Nabi Muhammad santai, masih ada waktu esok. Kan jelaskan Ustaz itu
enak kita sama Nabi Muhammad kata ini yang salah, ini yang rusaknya nanti bu, ya kan? Di situ pula kenanya. Nah jadi ayat dari digunakan kenapa demikian? Karena wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun kata Allah. Di akhirat itu, satu hari di akhirat itu bandingannya dengan 1000 tahun di dunia. Berarti ini tahun 2025 Pak, di akhirat masih dua hari. Berarti kalau orang dia dosanya itu selama 20 tahun, ya bayangkan tuh lamanya. Nah, jadi jangan geleng kita istilahnya, jangan PT kita umat Nabi Muhammad, santai, nggak usah dulu masjid sini aja. Ya Pak, dijamin surga, aman itu dia masalahnya Pak. Ya, kembali lagi kita kepada umat Nabi Muhammad tadi. Memang yang karakternya umat Nabi Muhammad ini lemah dan juga dia mengkek. Saya pernah jelaskan ya Bunda di suatu pengajian sama jamaah bahwa ulama-ulama salaf kita itu, ulama sufi kita itu zaman dahulu, saking kuatnya mereka menjaga wudhu mereka, mereka itu selalu suka kali ibadah sholat subuh tapi wudhunya wudhu isya. Kayak Imam Syafi'i ya Bunda. Imam Syafi'i itu pernah waktu bertamu ke rumah Imam Ahmad, dipantau sama putrinya Imam Ahmad. Ditanya sama putrinya Imam Ahmad, ayah anda, iya apa? Apakah itu Imam Syafi'i yang kau bangga-banggakan itu ayah anda? Iya, kenapa rupanya? Masa waktu sholat subuh ku tembok gak ngambil wudhu dia? Kata putrinya. Heran dia nengoknya Bunda. Oh ya biar nanti ayah tanya sama beliau ya. Nah itulah hebatnya ulama zaman dahulu Bunda. Nggak mau langsung suzon, ditanyanya dulu. Kita zaman sekarang pantang ulama nanti duduk di warung sih. Nah di warung ketua katanya kan gitu. Cepat kali suzonnya. Tapi hebatnya Imam Ahmad ayah Bunda, ditanya dulu kok sabar ya. Nah nanti biar ayah tanya sama beliau. Akhirnya ditanya Imam Ahmad sama Imam Syafi'i, ayah anda kami. Ditanya, Ustaz, ditanya anak saya, ditengoknya Ustaz, itu nggak ngambil wudhu waktu sholat subuh. Baru dijawab Imam Syafi'i Bunda. Oh Ahmad, semalaman ini aku waktu mau tidur dihadapkan Allah 73 permasalahan hukum Islam di hadapanku. Ku bahas, ku cari, ku analisis dalilnya sampai-sampai aku nggak tidur satu malam ini. Makanya nggak batal wudhuku. Makanya sholat subuhku pakai wudhu isya. Gitu yang dari mudah. Itulah ulama kita terdahulu. Baru kata jamaah yang mau ceramah kita di apa katanya? Mudah itu Ustaz. Aku pun gitu. Bisa bapak kayak gitu. Bang, kalau Pak ya sama jamaah rupanya apa katanya Pak? Iya Ustaz, orang dia sholat subuhnya di jam 5:05. Jadi wah, besar kali waktu rupanya yang mau digabungkan dia Pak. Sholat isya di akhir kali. Masuk aja subuh langsung sholat subuh. Oh, dalam hati. Abang udah husnuzon Pak ya kan? Abang sudah husnuzon Pak. Oh bagus sekali Bapak nih, ini kebetulan masalah rupanya yang dibikinnya kayak gitu. Ada yang lebih parah Bu. Oh saya 3 kali lagi Ustaz. Asar, maghrib, isya. Rupanya sholat asar sama maghrib dibuat di waktu isya. Jadi wudhu isya itu pakai wudhu asar. Wah. Ini terkadang kita yang dari muda kami. Itulah memang umat Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak apa-apa, kita ini punya keistimewaan. Pokoknya itu aja. Kemudian Allah menjelaskan ini dalil atau bukti yang ketiga dari ibunda kami. Yang ketiga, yang dia ini merupakan suatu doa. Makanya tiap kali doa ini disebutkan oleh Nabi kita, tapi kita sampaikan, wahai umatku, tiap kali kalian amalkan doa ini, maka nanti doa ini dihafal ya dari ibunda kami. Dihafal, dimasukkan ke dalam doa kita kalau habis sholat sunat atau sholat wajib. Karena kata Nabi kita, tiap kali hambaku mendoa dengan doa ini, maka Allah ucapkan na'am. Ya benar ya. Tiap kali hambaku mendoa dengan doa yang di akhir surah Al-Baqarah ini, Allah selalu berkata na'am.
ya hambaku, udah kulakukan itu untukmu. Berarti menunjukkan apa Pak? Inilah doa yang bahkan sebelum didoakan oleh umat Nabi Muhammad udah dikabulkan Allah. Ini kita muhasabah ini Pak. Mengkaji betapa nikmatnya jadi umat Nabi Muhammad, maka tak ada lagi setelah mengeluh. Baru apalagi yang ketiga, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Tapi memang ayat ini ayat Bunda udah kita amalkan sebenarnya di mana? Di tahlilan. Makanya Allah nggak cocok sama paham-paham yang melarang tahlilan itu. Dilarangnya tahlilan, oh nggak cocok itu bid'ah katanya. Orang di tahlilan pun ada ayat Al-Quran kok, ya tempat. Kok lemah kali berlogika? Yang dibaca ini dia. Makanya tahlilan baca ini kita, diperintahkan baca ini kita ya Bunda. Akhir Baqarah itu ada di buku-buku Yasin. Yang ketiga ini apa? Ya Allah, doa Nabi kita Muhammad. Janganlah engkau embankan kepada kami suatu perkara yang engkau berikan kepada umat-umat terdahulu sebelum kami ya Allah. Berapa umat terdahulu itu? Umat terdahulu itu ayahanda dan ibunda kami. Kalau kita bandingkan bersama kita sekarang umat Nabi Muhammad SAW, gak ada tandingannya. Lebih sulit umat-umat terdahulu. Kita ambil contoh ayahanda dan ibunda. Umat Nabi Musa kalau mau tobat, apa kata Allah di dalam surah Al-Baqarah di juz 1? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Taubatlah kalian kepada Tuhan kalian dan bunuh diri kalian. Tobatnya itu dengan cara membunuh diri. Habis tobat game waktu. Ngeri nggak Pak? Umat Nabi Musa itu lagi ayahanda dan ibunda kami, kalau dia pakaiannya bernajis, maka cara membersihkannya gimana? Potong pakaiannya. Kalau kita Pak harus dicuci, masih bisa. Kebayang nggak kalau kita syariatnya kayak Nabi Musa Pak? Oh, tiap bulan beli baju kita. Kenapa? Dia bernajis, potong. Baju 500.000. Oh, penghasilan lo seberapa? Berat nggak Pak? Berat. Tapi ini udah enak kali hidup kita dibuat Allah. Lalu kalau kita tengok ayahanda dan ibunda kami, puasanya Nabi Musa. Puasanya Nabi Musa apa Pak? Tidak tidak mendengarkan cakap orang selama 40 hari. Bisa itu jumpa sama kawan. Di perwiritan Bu, kan itu momen apa ya kan, ngobrol ya dan ngomong. Nah, kadang buka majelis G lagi ya. Tahu Bu majelis G? Majelis gibah. Tapi kita nggak ada mudah-mudahan ya. Kemudian puasanya Siti Maryam, ayat dari bunda kami. Inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yawma insiya. Katakan nanti sama orang-orang yang menemuimu Maryam, aku bernazar kepada Allah untuk berpuasa, maka pada hari ini aku takkan bercakap sama orang. Puasanya itu nggak bercakap. Aduh beratnya. Di rumah aja kita mau makan apa deh kata suami. Cuman apa bukan membuka puasa kita hari ini deh cakap suami. Harus dicatat. Kan berat kali Pak, berat kali bukan? Itulah yang kita enaknya umat Nabi Muhammad ini, ayahanda dan ibunda kami, ya. Tapi itu kenapa dibuat? Kenapa dibuat ayahanda dan ibunda? Karena umat Nabi Muhammad ini, walaupun dia lemah, walaupun dia mengkek, tapi kalau dikasih pelajaran udah dia berubah. Itu dia. Umat Nabi Musa itu kenapa berat kali syariatnya ayahanda dan ibunda kami? Karena bandel-bandel Pak. Umat Nabi Muhammad itu bandel-bandel Bunda. Kayak ayat yang dibacakan ada kita tadi waktu sholat subuh. Itu kan surah Al-Maidah ayat 30 dan 31. Itu dijelaskan
bahwa Bani Israel itu minta sama Nabi Musa, Musa minta sama Tuhan suatu negeri, yang negeri itu nanti kami bisa hidup sejahtera di situ, banyak tumbuh-tumbuhan, banyak makanan. Maka itulah yang disebut negeri yang dijanjikan tadi menurut negara yang di sono itu. Nah, suka bikin ribut itu, ya kan? Nah, kalau saya sebutnya dulu kali ini kan, Pak Suci dulu. Nah, jadi ayat dari ibunda kami baru disuruh Allah, disuruh Musa, ya kan? Masuklah kalian ke negeri itu. Kalau kalian masuk di negeri itu, baru nanti bakal kalian kuasai negeri itu. Memang di negeri itu ada orang-orang yang bandal, kata Nabi Musa. Tapi kalau kalian masuk nanti, Allah janji orang-orang yang bandel itu akan dikeluarkan. Kalianlah yang bakal menempati negeri itu. Baru apalah kata Bani Israel ini, Pak, saking bandelnya. Faqalu idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Musa, pergi aja lah kamu sama Tuhan, Musa udah berperang, kami nunggu aja di sini. Kalau udah menang, nanti perang baru kami masuk. Ya Allah, bandelnya Pak. Bani Israel ini bandel kan? Kebayang nggak Pak, Bu? Disuruhnya Tuhan berperang, bukan? Kami duduk aja di sini. Nanti udah menang kau Musa, baru kami masuk. Kan mau enaknya aja itu. Mau enaknya aja itu. Makanya itu yang dari bunda kami, Rabbana la tahmil alaina isran. Jangan kami buat kayak mereka itu ya Allah. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan buat seperti itu ya Allah. Tolong ya Allah. Nah itu dia. Ini dia yang ketiga ya dari bunda kami. Dan ingat kita yang dari bunda kami tadi, doa ini adalah doa yang belum kita doakan, tapi Allah sudah berkata, nah, aman, udah kuberikan itu hamba. Maka yang bunda nggak ada lagi kita keluhan dalam kehidupan ini. Yang keempat, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, janganlah bebankan kepada kami yang kami tak mampu untuk menerimanya ya Allah. Jangan berikan kepada kami suatu keadaan yang kami tak mampu menerimanya ya Allah. Jelas nggak bunda? Semuanya itu yang mampunya kita berikan itu, yang mampunya itu kita amalkan itu. Cuma memang kita aja nggak ada mengkek, Bapak Ibu, ya kan? Baru lanjutan doanya, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, maafkan kami, ampuni kami, dan rahmatilah kami ya Allah. Anta maulana, engkaulah penolong kami ya Allah. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi yang akhir ayat ini bunda, tolonglah kami ya Allah atas kekafiran kaum kafir ya Allah. Jadi kalau kata Imam Asy'arani ayat bunda, akhir Baqarah ini kesimpulan dari permasalahan yang dijelaskan dari awal Baqarahnya. Awal Baqarahnya, Bapak Ibu, itu Allah jelaskan betapa bahayanya kekafiran, kemunafikan itu. Maka di akhir Baqarah Allah tuntun kita agar kita selamat dari bahayanya kekafiran dan kemunafikan itu. Nah, korelasinya ayat dari ibunda kami di awal ayat ini tadi Allah jelaskan tidak akan memberikan musibah, cobaan dan ujian kecuali yang kita sanggup. Kenapa? Ini untuk membahagiakan kita, karena banyak kali orang yang karena ujian dan cobaannya besar keluhannya ayahanda dan ibunda kami, tak mampu dia menahannya, sampai-sampai ada yang bunuh diri, ada yang pindah agama, ada yang menzolimi dirinya sendiri. Makanya di akhir ayat ini, ya Allah, Engkau penolong kami, ya Allah, tolong kami dari kekafiran. Jangan sampai besarnya ujian dan cobaan ini membuat kami pindah keyakinan ya Allah. Karena ayat dari ibunda kami, kata Imam Junaid al-Baghdadi, di hati seorang hamba Allah itu setiap hari selalu terjadi peperangan, makrikat katanya Pak Bu. Peperangan apa? Peperangan antara bisikan malaikat dan bisikan syaitan, keimanan dengan kekufuran. Dan siapa yang pemenang dari
Peperangan itu dialah yang akan menetap, yang kalah dialah yang akan keluar. Berarti ayah bunda, kalau selama ini kita masih mau sholat, dengar azan kita masih tergerak untuk ke masjid, kalau ada bisikan-bisikan yang jahat kita tak mau ikut, berarti pada saat itu peperangan di dalam hati kita ini masih dibenahi oleh bisikan malaikat. Baik ayahanda dan ibunda kami, nampaknya waktu kita pun sudah cukup ya Pak. Tapi sebelum anda tutup, mungkin ada yang mau bertanya, kita persilakan. Bertanya, nggak ada, pas. Baik ayahanda dan ibunda kami, karena sudah tidak ada yang bertanya, maka kita berdoa agar kiranya apa yang kita amalkan atau majelis kita ini mendapat keberkahan dari Allah dan menjadi amalan yang bisa kita raih kebaikannya nanti. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nusyariku fi najwatin ilmiyatin fi hadzal yawm ya Allah. Fanas'alu minka ya arhamar rahimin an taj'ala afidatana tahwi ila ma amartana bihi minal ma'ruf wa ma nahaitana anhu ya Allah anil munkar innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang selalu bersyukur atas segala nikmat-Mu ya Allah, dan menjadi hamba-Mu yang selalu bersabar atas segala ujian dan cobaan yang Engkau berikan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang selalu sadar akan besarnya karunia-Mu ya Allah. Jadikanlah kami menjadi umat yang sadar akan besarnya nikmat yang Engkau berikan melalui Nabi Muhammad SAW ya Allah. Dan jadikanlah kesabaran dan kesyukuran kami itu bisa kami wujudkan melalui tingkah laku dan amal perbuatan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dekatkanlah kami dengan syariat Nabi Muhammad SAW ya Allah, dan berikanlah kami rezeki untuk selalu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW ya Allah, dan lapangkanlah rezeki kami agar kami bisa menziarahi makam Nabi Muhammad SAW ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadhihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik ayahanda dan ibunda kami, sekian pengajian tafsir kita di subuh ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Bahwasannya dapat kita ajarkan kepada orang yang kita cintai dan kita sayangi, dapat kita amalkan dan berguna bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Dan kalau ada kalimat ananda yang kurang sopan atau materi yang kurang baik, yang kurang pas, ananda mohon dimaafkan, dan kepada Allah kita memohon ampun. Dan pada akhirnya kita tutup pengajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.